Cirinya orang sadar diri adalah bisa menjawab 3 pertanyaan. Dari mana, sedang apa, dan mau kemana. Kalau Anda bisa menjawab ini, berarti Anda sadar. Allah tidak akan bisa masuk kepada Allah illa min babaini, kecuali dari dua pintu. Imma bil fana'il akbar, ada kalanya dengan kematian besar, dengan kefanaan besar. Alladzi huwal mautu tabi'i, yang merupakan kematian alami. Au bil fana'il asghar, atau dengan kefanaan kecil. Alladzi ta'nihi hadhihi ta'ifah, yang dimaksud oleh golongan ini. Kematian kecil itu artinya fana, dalam artian kematian hawa nafsunya, kematian egoisnya, kematian nafsunya, al-fana. Wa qala ba'duhum la yadkhulu 'ala Allah hatta yamuta 4 mautatin. Tidak akan bisa masuk kepada Allah kecuali mati 4 kali. Matine ping 4. Al-mautul ahmaru, kematian merah. Wa huwa mukhalafatun nafas, itu memberikan perlawanan nafsu. Wal mautul aswad, kematian hitam. Wa huwa ihtimalul adza minal khalq, menanggung kesakitan dari kejahatan makhluk. Diece, diwadani, dihina, dicaci, dimaki, dikhianati. Ya, ditanggung semuanya, bersabar. Wal mautul abyad, kematian putih. Wahwal ju', yaitu menanggung lapar. Wal mautul akhdar huwa labsul muraqqa'at, kematian hijau, yaitu memakai baju jahitan-jahitan. Artinya pola hidup sederhana. Kelambi-kelambi tambalan kah? Ya, kalau menang jajal apa dingin kelambi tambalan. Campur gigi dari tambalkan kah? Ya, itu kan salah satu cara 4 kematian. Tidak akan bisa ketemu Allah kecuali sudah mati 4 kali. Artinya sudah melangkahi, melewati kematian yang 4 gitu. Mati merah, melawan nafsu. Mati hitam, menanggung derita dari kejahatan manusia. Mati putih, siap lapar. Mati hijau, memakai baju tambalan-tambalan. Kenapa sih ingin ketemu dengan Allah begitu susah, harus menderita, kenapa sih tidak dalam keadaan kaya raya, tidak dalam keadaan sehat walafiat, tidak sedang dalam keadaan berkuasa? Karena kita itu terlena masalahnya. Terlena, tertidur, bangun, tertidur. Makanya cobalah sekali-kali kita mengatakan alhamdulillah ketika kita diguncang oleh Allah dengan fitnah, dengan musibah, bencana dan sebagainya.
Alhamdulillah, karena itulah yang menyadarkan kita. Pernah nggak Anda di jalan tol, lalu di tengah-tengah itu ada dibikin benjolan-benjolan, sehingga mobil kita bergetar, itu untuk membangunkan kita supaya jangan ngantuk, jangan terlena. Sesuatu yang nyaman apa saja, berkenaan nyaman juga sama terlena. Kenapa kecelakaan di jalur Pantura lebih banyak daripada di selatan, pegunungan yang berbelok-belok, melikuk-likuk, naik turun? Karena sang supir waspada. Ya, belok lagi, terus begitu nanjak lagi, turun gigi dua, ke atas turun masuk lagi. Itu dalam keadaan waspada. Iya kan? Jadi ketika kita dalam keadaan sehat, rumahnya bagus, duitnya banyak, mobilnya mewah, sepatu mengkilat, di mana-mana kita dihormati, disalami, disanjung-sanjung, terlena, tertidur, nggak mungkin. Disitulah ketika kendaraan itu melaju dengan cepat, maka dengan kerikil kecil saja, lalu ban meletus, ketahuilah menjadi berkeping-keping, kayak kerupuk ya. Jadi di Wudun, di Kopok, di Watu, di Boyok Larang, di tertindih hutang, dicaci maki orang, dikhianati teman, dan seterusnya. Itu juga ada manfaatnya enggak? Berarti Allah masih sayang enggak? Katakanlah alhamdulillah. Tergantung siapa yang mempraktekkan. Ya, ada dua kemungkinan. Kita ini dihukum oleh Allah karena kesalahan kita, atau diuji oleh Allah untuk kenaikan pangkat. Ujian ada dua. Ujian ujian dalam rangka kenaikan pangkat. Orang nampak juga ada proses ujian dulu dong. Kalau tidak mau ujian ya silahkan, nggak apa-apa. Ngendok aja di kelas 1. Ditawar mau ujian enggak ya udah. Ya kan seperti itu. Ya ketika Anda lebih nyaman di kelas 1 saja ya silahkan. Ya maka perlu ya nganggo dot baik, nganggo otok, pakai pampers, ya kan gitu. Tetapi yang jelas bahwa bala juga sesuatu yang bagus. Laqad ibtuliyal mu'minuna ibtila'an hasanan. Diuji dengan ujian yang baik. Itu seperti itu. Tergantung bagaimana kita merespon. Itu kesalahan kita adalah kesalahan respon. Ketika kita salah merespon atas peristiwa yang terjadi pada diri kita, nanti suatu ketika Anda menghadapi sesuatu kesulitan, tolong jangan menyalahkan siapapun. Itu karena Anda telah merespon secara salah. Masalah yang muncul sekarang adalah karena kita salah respon. Ya, kesalahan sesuatu yang melekat pada diri manusia, dan itu sulit untuk dihindari. Yang jadi masalah bukan bagaimana kita hidup tidak melakukan kesalahan. Itu suatu hal yang mustahil. Tetapi supaya kita selalu dalam keadaan sadar kapan kita salah. Salah adalah pelajaran penting dalam kehidupan untuk memperbaiki diri.
tanpa kesalahan kita tidak tahu benar. Kalau kita tidak pernah ditipu orang, kita tidak mengerti sahabat setia itu. Percaya enggak? Karena saya terlalu sering ditipu orang, maka saya sangat mengerti siapa di antara kita ini yang benar-benar menjadi sahabat setia. Dan saya lebih waspada ke depan dalam memilih persahabatan karena pengalaman saya terlalu sering dikhianati. Berbahagialah bagi mereka yang sudah sering dikhianati, karena dia akan lebih bijaksana dalam memilih pertemanan. Ya kan gitu. Penyakit juga perlu untuk menyadarkan kita bagaimana kita melakukan apresiasi terhadap putusan-putusan Allah. Yang jelas gini, apapun yang menjadi keputusan Allah, mungkin secara nafsu kita tidak suka. Ya, jangan sekali-kali memprotes, mengklaim, menyalahkan keputusan Allah. Itu yang sesungguhnya sumber penderitaan adalah dari kita tidak menerima keputusan Allah. Seorang terpidana ketika dia merasa puas dengan sang hakim yang cukup adil, mau naik banding? Tidak, kenapa? Saya sudah merasa puas dengan putusan Tuan Hakim dan saya terima sepenuhnya. Dalam penjara dia tidak terlalu menderita kok, dibandingkan dia merasa dizalimi atau putusan yang tidak adil. Saya kira itu penting sekali. Kenapa di akhir kehidupan kita, artinya apapun yang terjadi, kalau kita penghujungnya menyadari bahwa itu keputusan Allah, ya saya kira kehidupan ini tidak ada penderitaan kok. Saya katakan sekali lagi, ketika orang miskin itu menyampaikan penderitaannya sebagai orang miskin, saya selalu mengatakan bahwa Anda menderita bukan karena Anda miskin, tapi karena Anda tidak menerima dijadikan orang. Coba kita perhatikan, orang itu miskin. Saya kira di hadapan mata kita banyak orang miskin kok. Di sekitar kita banyak orang miskin. Anda melihat nggak orang miskin bisa tertawa terbahak-bahak, tidurnya lelap, badannya sehat, nggak ada penyakitnya. Saya dapat merasakan kebahagiaannya kok. Makan 2 eblek masih urung, masih nambah. Atau punya 3 meter dahaknya, 3 meter. Tidurnya mendengkur lelap. Sementara yang di rumah gedong yang harganya miliaran, yang mengkilat, ternyata setiap malam harus minum pil tidur dulu kok. Mangga. Mau makan juga harus minum pil nafsu makan dulu. Sampai mau gaul dengan istrinya harus herba, minum Viagra dulu. Kalau enggak minum Viagra dulu enggak jalan. Sangat ketergantungan kepada pil. Itu artinya bahwa dia sudah lumpuh, sudah tidak berdaya dalam keadaan. Iya. Ya kenapa demikian? Ya sebabnya karena orang itu asalnya pengen kaya. Dia berusaha, kerja keras banting tulang tapi tidak pernah tercapai. Dan ketika tidak tercapai dia tidak menerima.
tetap saya harus kaya dengan cara bagaimanapun. Karena diyakini kebahagiaan di dunia mesti harus kaya, kan begitu. Tetapi orang miskin yang sudah ya udahlah, barangkali nasib saya seperti ini. Yang penting sehat, ya kan, bisa makan. Sudah damai kok. Kalau Anda mendapatkan istri, tadinya cita-citanya pengen yang cantik jelita, mau cari jodohnya lewat Facebook, gambarnya itu dimanipulasi sehingga kelihatannya cantik sekali, langsung dijadiin. Begitu kelihatan jerawat lulu, giginya boneng, ireng ngetep, ireng perengus. Ketika kita tidak menerimakan kondisi istri juga, pada saat tidak, rumah tangga Anda menderita kok. Ya, pasalnya kecewa kan. Saya berulang-ulang, siapa yang kecewa tidak jadi gubernur? Yang kepengen jadi gubernur. Kenapa Pak Kiai Yunus tidak kecewa tidak jadi gubernur? Karena tidak pernah kepengen jadi gubernur. Kenapa orang miskin itu kecewa? Karena dia pengen kaya tadinya. Jadi kalau ingin kecewa, silakan munculkan keinginan sebanyak-banyaknya dan selamanya Anda selalu kecewa. Bisa terjadi semacam itu. Kan soalnya ngemisnya dari pagi sampai sore dia udah dapat banyak duit gitu. Ya mungkin juga seorang pengemis itu karena dia merasa diberi, maka dia juga jiwanya dermawan kok. Karena dia merasa diberi kok. Orang yang merasa diberi mengeluarkannya juga mudah. Yang sulit mengeluarkan uang itu orang yang merasa mendapat uangnya dengan susah payah. Ya berarti kondisi Anda lebih miskin dari pengemis. Ya kan begitu. Ya tapi juga bukan hal yang mustahil seorang pengemis datang ke rumah seorang pengemis, mengemis pada pengemis. Dijawab, kita ke tukang ngemis pada kesirah. Ya sesama sahabat tidak boleh saling menyalip kan gitu. Itu terjadi demikian. Saya tidak mengerti kenapa orang itu kok tega-teganya mengemis ya. Apakah merupakan jalan terakhir setelah dia berusaha dan tidak sukses, jadi mengandalkan mengemis. Saya kira ada satu pengorbanan besar ya. Dia menghancurkan harga dirinya, menghancurkan nama baiknya, iya kan? Dan dia siap dihinakan orang. Kenapa sih Anda tidak jadi pengemis saja? Biar tidak bangga, biar tidak sombong, siap dihina, siap dicaci maki, siap ditolak, siap dihardik. Mungkin di balik hati pengemis juga ada kebaikan juga ya. Nah itulah makanya tidak mesti harus mati beneran, mengkondisikan seolah-olah kita sudah mati. Ya siapa? Perasaannya, nafsunya, keserakahannya. Kita bunuh-bunuhin aja deh keserakahannya. Iya. Dan memang kita pertama harus ada niat dulu, ada niat, ada tujuan pada keinginan membunuh nafsu ini. Membunuh nafsu itu ya sebetulnya hanya merupakan tingkat perjuangan saja. Karena pada akhirnya nafsu juga tidak akan mati kok. Minimal ya kita buat supaya nafsu tidak berdaya gitu ya. Tidak banyak ulah. Tidak banyak tingkah. Tidak banyak menuntut. Dan kita atur sampai dia menjadi tunduk kepada kita. Sulit menaklukkan nafsu itu.
Tetapi juga nafsu juga diperlukan dalam kehidupan ini. Kalau orang ada nafsunya gimana ya? Kalau orang ada nafsunya ya kehidupannya akan menjadi statis. Statis kan gitu. Artinya seperti malaikat. Jadi kondisi malaikat dulu sekian miliar tahun yang lalu dengan sekarang ya tidak ada perubahan. Ya seperti itu aja. Malaikat yang tidak diberi nafsu itu juga iri kepada manusia yang diberi nafsu. Malaikat menurut kok enak banget ya manusia. Kenapa saya tidak dijadikan manusia? Ya makanya kan Harut dan Marut itu kan satu test case. Ternyata kan dia tidak bisa mengendalikan nafsunya juga kan. Wa ma uzila 'alal malakaini bibabila Harut dan Marut. Itu kan dua malaikat yang diuji coba diberi nafsu diturunkan ke manusia, ternyata ya nggak mampu. Ternyata dia membocorkan banyak rahasia kan. Dan akhirnya kan menjadi guncang. Ini orang pagi kawin sore cerai aja gimana lagi? Wa ta'lamuna minhuma ma yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Pagi kawin sore cerai. Ya kan aneh. Ya, jadi bisa menimbulkan dendam, kebencian. Tiba-tiba kan gitu. Yang pasarannya bertahun-tahun, masa kawin nggak sampai sehari udah cerai lagi. Ya, seperti itu. Makanya yang indah itu begini. Bukan nafsu itu dibantai, ya, ditiadakan gitu, dibasmi, tidak juga. Tetapi dikendalikan ke arah yang positif. Iya kan? Sekalipun positif, sekalipun bermanfaat, sekalipun mendapat sanjungan orang banyak, selagi yang mendorong adalah nafsumu, tetap itu bukan ibadah. Tapi kan itu penting kan dalam kehidupan. Kan banyak orang pergi berjuang hanya karena nuruti nafsunya ingin disebut pahlawan. Kan banyak orang bersedekah memberikan dharma hanya karena nafsunya ingin disebut dermawan. Kan banyak orang pergi ke salon setiap hari dengan biaya ratusan juta hanya karena ingin disebut orang yang cantik jelita. Dan banyak orang yang belajar ngaji siang malam sampai nggak tahu waktu hanya karena kepengen jadi ulama. Cirinya apa? Bahwa itu yang mendorong nafsu kita. Kalau di penghujungnya ada kekecewaan, itu berarti nafsumu yang bekerja. Anda nyumbang masjid, begitu masyarakat tidak menghargai, tidak menyanjung Anda sebagai dermawan, Anda kecewa kok. Dan mungkas ujung-ujungnya Anda mengatakan amit-amit pitung turunan abut tindakian maksud nyumbang aman kita wis. Makanya ketika kita tidak kecewa, orang yang mengkhianati kita susah kita tolong lagi. Mengkhianat lagi, susah lagi kita tolong lagi. Ayo antem baik. Kayak itu yang benar tuh. Para aulia, para anbiya, para rasul adalah orang-orang yang disakiti oleh masyarakatnya. Yang dihina dan dicaci maki, nggak pernah putus asa kok. Terus dihadapi, layani. Nafsu juga nyuruh kita bikin masjid.
Nafsu juga nyuruh kita sembahyang. Makanya ketika Anda merasa nyaman melakukan sholat, cobalah bertanya, kenapa terjadi seperti itu? Ngerasa enak, nikmat banget itu. Ada apa? Bener. Begini, kita tinggalkan dulu ya. Orang nanam padi ada penyakitnya enggak? Apa penyakitnya? Wereng. Sambil apa digawe wereng? Untuk apa Allah bikin wereng? Untuk Allah bikin tikus. Untuk apa Allah bikin April kepu putih? Kenapa Allah bikin keong mas? Segala macam penyakit hama padi. Kita makanya padi, nanam padi diganggu oleh penyakit. Apa Anda kira enak ketika padi itu nggak ada penyakitnya? Berapa juta orang yang bikin obat nggak makan? Allah kan mau bagi-bagi rezeki. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Nyamuk pun sengaja dibuat supaya kehidupan ini menjadi dinamis. Jadi Pak, ada perlawanan, ada kegiatan, ada kesibukan. Allah membuat kita kesibukan-kesibukan supaya kita selalu sibuk. Sadar nggak? Kenapa sih harus sibuk? Ya kalau tidak sibuk terus kamu mau apa? Selonjor, kebat-kebut, iliran, gelimpang-gelimpung. Bayangkan. Jadi artinya memang banyak orang tidak paham kepada Tuhan. Apa dibalik itu tuh sesungguhnya? Dan kenapa umur kita dibatasi oleh Allah? Dan kenapa begitu singkat? Dan kenapa umur manusia kok makin lama makin pendek, makin pendek, makin pendek? Nabi Nuh kan 1000 tahun lebih umurnya. Dan fisiknya juga semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Nabi Adam itu pundaknya itu 7 hasta. Ya saya kira bukan hal yang aneh suatu ketika penduduk manusia sudah 100 triliun. Supaya bumi ini berkapasitas tinggi memuat manusia 100 triliun, maka manusianya dibuat tingginya 20 cm. 20 cm. Sekilan lah, 20 cm sekilan. Liliput. Lah iya kan? Jadi artinya ya seperti itu. Ya dinosaurus itu kan merupakan kalau sekarang ya seperti kambing lah. Kalau berapa dengan kita? Ya kalau Adam pundaknya 7 hasta, dinosaurus ya nggak besar nggak apa. Iya. Ya Nabi Adam gawaannya gulat kalau dinosaurus mah. Sama besarnya kan. Jadi terjadilah pengkerdilan, makhluk semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, kan begitu. Supaya Pak, ya kalau dibuat manusia seperti Adam ya mungkin ya padat dunia ini. Ya iya. Seperti itu. Ya kenapa kita harus dikasih bencana ya? Sambil rada awet lah aja. Nyuda penduduk saja rada. Ya ini kehidupan dunia kan sing duwe gawe kan Gusti Allah kan iki. Sudah lagi ngobeng karena nurut pes. Sing hajatan Pak Kiai Yunus
Kang badhe ngobeng, ya terserah menerima tamu, apakah sebagai MC, apakah sebagai sing bagian nyuci piring, ajak kesirian, deleng batur sing sebagai pagar ayu, menerima tamu, dirias-rias cantik-cantik, bareng sira perong dodong raine. Garap melon deglek di ngarap kanan, dalam keadaan cemang-cemong mukanya itu. Ya kan seperti itu. Job description yang Allah berikan kepada kita ini, terima saja, sami'na wa ata'na. Sing beli terima ki dudu wong melarat baik, wong sugih gak akeh sing beli terima ki. Karin delengaken kiai jelong siki, iya hidupnya kok damai, tenang, badannya sehat, dihormati di mana-mana. Dia nggak usah pontang-panting cari usaha, cila bemangan wareg, ibadahnya ya baik, berzikir bisa berlama-lama, sedangkan dia harus muter seperti kitiran, Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang. Ya. Dia nggak terima, kepengen jadi kiai. Akhirnya tuku tasbih, tuku sejadah, mangkat ning alas, gada gede. Jadi wali dalban, bisnisnya bangkrut. Dijadikan kiai juga sama, tidak terima jadi kiai. Iya, akhirnya mencelak, meletik jadi anggota DPR. Peragat anggota DPR, pesantrennya bubar, manjing penjara. Ya seperti itu. Bahwa yang berpotensi untuk tidak menerimakan keputusan Allah bukan hanya orang miskin saja kok. Apakah Anda sudah terima dengan ketentuan Allah? Ya saya tidak pernah bercita-cita kepengen dipanggil kiai. Tapi nggak tahu, saya tidak bisa mengelaknya kok. Sebenarnya ya sudahlah, memang harusnya demikian. Tetapi ketika Allah memanggil saya untuk merubah profesi, saya siap. Tapi jangan sampai saya yang merubah. Jadi ini panggilan ceramah berkurang. Terus saya dapat proyek mengeksploitasi Gunung Mas. Jadi saya tidak jadi kiai lagi, tapi sebagai donatur untuk 100 pesantren. Mau nggak? Ya. Jangan sekali-kali Anda memutasikan diri Anda sendiri. Kecuali mutasi itu ada SK-nya dari Allah. Ya kan begitu. Ini perjalanan nasib dari seorang guru. Seorang guru SD di Lelea. Dia beralih profesi menjadi seorang wali kota Cirebon. Itu wali kampung ya. Dengan tidak harus mengeluarkan modal banyak-banyak. Tanpa modal. Dzunun Al-Masri sebagai preman, alih profesi jadi wali, siap. Itu saja persoalannya. Nah ini ketika kita sudah bisa mengendalikan nafsu kita, mengerti nafsu kita, bisa, lalu kita sudah tidak lagi ingin dipuji, tidak lagi ingin disanjung, tidak ingin lagi dihormati orang, tidak sakit dicaci maki, ya kan, tidak mengeluh ketika kurang makan. Nah, baru Anda bisa ketemu Allah. Bukan, ini juga saya tidak mengerti, orang ini banyak ngomong tapi tidak mengerti apa yang diomongkan.
Ya seperti ibadahnya khusyuk. Khusyuk itu apa? Tenang. Apanya yang tenang? Perasaannya, hatinya, sholatnya khusyuk. Tapi dia masih melakukan korupsi. Padahal khusyuk. Cerdas yakin genap. Ya makanya saya melihat ada konotasi, ada kaitan sholat khusyuk dengan aplikasi dalam kehidupan bermasyarakatnya. Sholat dalam kehidupan sehari-harinya kan dipraktekkan semuanya. Ketundukannya, kedisiplinannya, kebersihannya, kepedulian dengan temannya, lihat kanan, lihat kiri, barisan supaya lurus, itu semuanya kan diaplikasikan. Jadi artinya bahwa apakah sholat khusyuk itu sholat yang dalam keadaan tidak sadar? Juga sampai rokatnya lupa. Gitu. Nah, juga. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kenapa disebutkan alladzina hum fi salatihim khashi'un, tidak fi salatihim yakhsha'un? Sedangkan alladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Kenapa dalam muhafazah dengan fi'il, tapi dalam kekhusyuan menggunakan dengan isim? Itu juga punya makna yang terselubung yang harus kita ungkapkan sesungguhnya. Jadi yang terpuji itu sholat khusyuk yang permanen. Bukan zuhur khusyuk, asar tidak, maghrib khusyuk. Seperti itu. Karena ketika kita melihat pohon itu setiap hari bertambah tinggi, maka kita mengatakannya ra'aitu syajaratan ta'lu. Kan dalam proses fi'il itu kan hudus wa tajaddud. Tapi kalau pohon itu sudah tinggi, sudah mentok tingginya, sudah tidak nambah lagi, maka kita mengatakannya ra'aitu syajaratan 'aliyatan. Iya kan? Kenapa? Isim itu menunjukkan as-subut wa dawam. Nah itu kan makna semacam itu kan kadang-kadang lewat. Iya kan? Jadi mestinya kita harus lebih peka terhadap firman Allah ini. Bukan hanya sekedar makna global, tapi dari kalimat-kalimat yang dipakai secara khusus itu tuh menjadi perhatian kita. Kenapa sholat pakai yuhafidun? Ya karena kita nggak mungkin 24 jam setiap per sekon, per detik gitu. Enggak kan? Zuhur sholat, selesai kan? Di sholat laginya kapan? Asar kan? Selesai terus sholat lagi kapan? Maghrib. Kan begitu. Bukan sholat. Tetapi ketika sholat, setiap sholat khusyuk, itulah namanya khasyi'un. Sholat kapan saja tetap khusyuk. Sholatnya khusyuk. Mendapat musibah, sabar. Ya kan begitu? Hatinya tenang, tidak mudah guncang. Menerima segala keputusan Allah. Makanya kan mesti dibedakan antara ubudiyah dan abudiyah. Kalau ubudiyah kan dari abidiyah, kalau abudiyah dari abdiyah. Ubudiyah itu dari abdiyah, dari posisi kita sebagai hambanya. Kalau ibadah dari kata ubudiyah
Itu artinya dari sisi pengabdian kitanya. Kita seorang abdi, belum tentu mengabdi kan. Ada lagi orang yang mengabdi tapi juga bukan sebagai abdi. Hanya dalam keterpaksaan saja dia. Dipantungin bagi dalam kerja. Gitu. Makanya harus ada keserasian. Jadi bukan hanya sholatnya khusyuk saja, tapi juga ketika mendapat musibah yang sabar dong. Ketika dapat rezeki yang bersyukur dong. Iya kan? Mendapat ketentuan apa saja ya terima dong, ya tawakal. Di situ kan ada dua sisi kita nih. Sisi ritual dalam artian kita melakukan seremoni keagamaan, dan juga dalam berkiprah dalam bermasyarakat, personalitas kita dibangun sebagai seorang hamba juga, sebagai abdi ya. Paham Lino? Lu hal yang mesti tahu ya. Makanya banyak sekali orang dia sebagai abdun. Yang menonjol adalah abudiyahnya. Tapi dalam ubudiyahnya enggak kelihatan. Biasa-biasa aja kok. Beliau kata gak ada gede siapa. Iya. Assalamualaikum serindal. Assalamualaikum serindal. Nah, yang ideal kan yang dua-duanya. Ya, yang ubudiyahnya, yang abudiyahnya juga. Itu persoalannya. Nah ini terminologi, terma-terma seperti ini kan belum populer di Indonesia nih. Ya ibadah-ibadah adalah global lah gitu. Naik haji, ibadah sholat, puasa bulan puasa, panen zakat. Kan berbeda dengan tawakal, sabar, zuhud. Ya kan gitu, syukur dengan zuhudnya, dengan tawadhu'nya. Itu kan abudiyah namanya. Kalau sholat puasa itu kan abudiyah namanya. Ya ada sholatnya khusyuk, tapi ya dia nggak sombong. Dia kepribadiannya menyenangkan. Ya, semua orang senang dengan perilakunya itu. Karena dia orangnya rendah hati, suka menolong orang. Abudiyah dan ubudiyah bisa melekat pada satu orang. Ya kan gitu. Bisa terpisah. Bisa ada orang abudiyahnya yang menonjol. Ada yang ubudiyahnya. Nah, yang ubudiyahnya ini sholatnya berjamaah 5 waktu nggak pernah tinggal, tapi tukarannya gak sadina-dina. Tambah sholat berjamaah, tambah sholat tukarannya. Zakat nomor tuh, tapi ya cekak, pas gini kan. Selesai zakat ya sudah, tidak mungkin sepeser pun keluar lagi, karena tugas saya sudah selesai. Persoalan beli makan urusannya dewek kun mah. Ini kan menjadi persoalan. Kita kan terjadi dualisme seperti itu. Akhirnya singkian ngecekan, singkan ngecekin. Ya bagian wongnya baik, bagian pinter, bagian bersih, bagian anda pasur gambo ora sembayang keterga. Segini mana sembahyang mah iya wakal, tapi madrid yang bungkanane. Wadah begitu. Di situ kita kadang-kadang kurang memperhatikan ya. Tapi ya mudah-mudahan bisa dimengerti lah begini. Itu bisa terjadi orang yang ubudiyahnya menonjol, ada orang yang abudiyahnya menonjol. Nah yang dua-duanya ini sulit dan jarang. Ngajine pinter, sembayangnya wokal, lunga kajine sering, Jakarta ya tidak pernah terlambat.
tapi juga dia punya tingkat intelektualitas yang tinggi, wawasannya luas, ya kan, pengetahuannya sebagai generalis dia menguasai segala-galanya, ya kan, kepada masyarakat dia punya kepedulian tinggi, dia sebagai aktivis dalam LSM, dalam organisasi kemanusiaan, ya, semua terjadi. Ini kan jarang. Kalau sibuk kegiatan sosialnya, sholatnya teler-teler. Bakat seramenggal bengi sampai subuh kawanan terus. Iya kan? Bakat sebaiknya tepat waktu, berjamaah lima waktu blok tinggal, ya kurang silaturahmi. Kondangan luwis sing pamanukan udah bisa. Terikat dengan sholat waktunya itu. Banyak kita lihat kok kiai yang memprioritaskan ibadah 5 waktu istiqomah, nggak boleh tinggal subuh, duhur, asar, maghrib, bisa sholat berjamaah. Ini sawal lagi macul ki jam 11 harus balik kagian jamaah nih rumah. Iya kan? Ini kan menjadi fenomena yang menarik juga untuk kita kaji. Nah, sekarang kalau kedua-duanya sulit, mana yang lebih indah? Apa abudiyah, apa ubudiyahnya? Orang Islam umumnya lebih memilih kepada ubudiyahnya. Yang penting asal sembahyangnya bekal ya udah cukup lah. Untuk bekal akhirat dijaminlah surganya kan. Jadi bahkan akan sodako ya, gawe madrasah, gawe pesantren, gawe masjid, segala macam, membela hak asasi manusia, mau terpontang-panting mencari dana. Tapi bakal sembayangnya keteler-teler membuka, sembayangnya kakek jamatarki. Apa jamatarki no? Ya bakal jamak kan jamatarki, mana jamak takhir. Macamnya jamaah tarki. Saya melihat banyak orang-orang besar, ya kan, orang-orang aktivis-aktivis yang sembahyangnya keteler-teler saja, iya kan. Apalagi di Jakarta yang syarat dengan kemacetan, singgaran wong ketinggalan asar bisa abrek-abrek lagi. Pas jam keluar kerja nih, oh macet. Asar ke maghrib ninggalan kabeh ini. Ya bakal maghrib kan bisa jamaah takhir ora. Bakal asar jam apa? Jamaah tarki. Yang udah wis jam. Ya kan makan siang kan salat zuhur. Terus pulang jam 3 kan belum asar ini. Macet sampai jam 9 malam kan berarti maghrib kan bisa jamaah tarki, asar kan jamaah tarki, maghrib bisa jamaah takhir, asar kan jamaah tarki. Ya jamaah tarki. Iya. Silakan aja disosialisasikan. Ada mazhab Syakuriyah jamaah tarki. Iya. Guyon ya. Kowe temenanan, Mbak. Ya saya kira dia persoalan sholat jamaah untuk penduduk Jakarta ini perlu diijtihadin karena kemacetan yang tidak bisa dihindari ini. Tahu semari beli kerja mana wis kan kah? Nyong sehari-hari perlu diijtihadin enggak? Ya karena jamaah kan safar, marad, ya kan gitu, motor dan sebagainya. Jadi sebab izdiham, traffic jam menjadi sebab orang bisa jadi traffic jam itu kemacetan ya, kemacetan jalan lah gitu. Jadi jamaah kan. Ya saya kira bukan saya, nanti MUI yang bukan fatwa, Kiai Ma'ruf Amin. Walhasil nyambung dengan istilah-istilah tadi, ingin ad-dukhul 'ala Allah itu tadi. Ini 2 pintu nyambungnya nih. Kalau tadi 4 pintu itu 4 kematian,
saya melihat ada dua pintu, pintu ubudiyah dan pintu abudiyah. Dengan masyarakatnya oke, dengan Allahnya oke. Tapi istilahnya jangan hablum minallah hablum minannas. Bakat tambang mah bakat kejirat soalnya. Iya kan gitu. Ini satu tambahan gitu. Kalau bisa ya mudah-mudahan, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Ya, yakin mah akal-akalannya kita bikin. Menambah pendapatnya siapa tadi itu ada Abu Madian, terus siapa lagi? Abul Abbas Al-Marsi. Wa qala ba'dhum itu sebutkan. Qala Syatibi. Nah ini ketiga Syatibi radhiyallahu anhu, wa'lam anna tariqal haqqi ta'ala laysa fiha mafazatun wala mataha. Ketahuilah bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak rata dan tidak berliku-liku. Tidak jalan tol dan juga tidak jalan tikus matahah yang gampang tersesatnya itu. Mafazah itu jalan yang beruntung gitu. Tidak susah semua, tidak susah semua. Balhiya manazilu ahwal, tetapi merupakan manazil dan ahwal, kondisi dan situasi, kondisional dan situasional. Qad ja'alallahu li jami'ihima, Allah telah membuat untuk masing-masing semua kondisi, semua situasi itu a'wanan wa ansara, ada rekan, ada teman, ada penolong. Wa huwa subhanahu yasduqu wa'duhu wa yasduqu wa'dahu wa yansuru 'abdahu. Allah itu selalu benar janjinya dan Allah selalu menolong hambanya. Wa yahzimul ahzaba wahdahu, dan dia bisa menaklukkan berbagai musuh sendirian, berbagai partai sendirian. Wa innamal mufawizu wal masafatu firrukuni ilal ma'luf wattiba'ul adat. Tetapi masafatnya itu, perjalanan itu, terminalnya itu, kilometernya itu adalah firrukun ilal ma'luf, merasa nyaman dengan yang terbiasa. Wattiba'il adat yatabayyanu dzalika, dan ketika disingkap tabir atau tutup, yatabayyanu dzalik, nampaklah hal itu, kama qala sahibul mabahits al-asliyah, seperti dikatakan oleh sahibul mabahits. Kesampaianmu kepadanya adalah kesadaranmu terhadap ketiadaan dirimu.